Berarti temanya satu ya. Satu aja. RJ enggak usah deh. Nggak usah. Ya. Tiga, dua, satu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RHN di mana saja Anda berada. Hari ini Radio Hamzan Wadi bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Selong mengadakan dialog ya, bukan interaktif. Menghadirkan dua narasumber yang gagah-gagah pagi hari ini. Yang pertama perlu kami perkenalkan bahwa ini untuk yang kedua kalinya ya RHN mengadakan kegiatan seperti ini ya. Yang kali ini lain daripada yang lain ya, masalah bullying dan kekerasan kepada anak. Sebelum kita lanjut untuk mengorek lebih jauh tentang apa yang menjadi bahasan kita pagi hari ini, bahwa anak itu merupakan aset negara yang harus dilindungi. Ini tertuang dalam undang-undang dan akan lebih jauh kita akan tahu tentang perlindungan anak ini, karena maraknya sekarang ini bullying dan kekerasan seksual yang terjadi di pemberitaan di mana-mana. Dan mudah-mudahan di Lombok Timur tidak ada kasus-kasus seperti itu. Baik, selamat pagi, assalamualaikum Bapak Yoga Mualim Esa, Jaksa Bidang Intelijen. Kemudian yang di tengah, Sanak Lalu Agus Saputra SH, Perata Humas Kejaksaan Negeri Selong Lombok Timur. Kita mulai dari pemaparan dulu tentang apa yang kita bicarakan pagi ini, Pak. Siapa yang pertama ini? Bapak, Pak Yoga ya? Ya, langsung Ya boleh. Silakan. Gimana ya? Karena Program kita dulu. Oh iya. Oke. Bagaimana, Pak? Jadinya ini kita jelaskan sedikit aja ini Pak Moderator. Kebetulan kegiatan ini kan sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur 2 kali. Semoga kedepannya bisa berlanjut dan rutin. Tapi memang kegiatan ini sebelumnya memang kita kadang adakan di RRI Mataram, jadinya permakluman lah. Sekarang kita bisa ke sini. Terus kegiatan ini memang rutin dilaksanakan sebetulnya dari dulu oleh Kejaksaan Agung pun, seluruh kejaksaan Indonesia rutin mengadakan kegiatan ini. Jadi memang bukan hal baru lah gitu kan. Malahan kita di kejaksaan juga ada program jaksa masuk sekolah. Jadi kita ke sekolah-sekolah juga gitu. Itu rutin juga tiap tahun. Ada juga kita ke desa-desa mengadakan penyuluhan. Nah, untuk saat ini memang ini kegiatan kita Jaksa Menyapa yang kita laksanakan di radio. Ini untuk tema saat ini yang kita bawakan ini kaitan dengan stop perundungan atau bullying ini, karena kaitan bullying ini akhir-akhir ini agak banyak terjadi. Ini memang pengaruh juga perkembangan zaman ini, terus teknologi, media sosial, sehingga akhir-akhir ini banyak terjadi lah. Semoga dengan ada kegiatan ini bisa menekan lah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Saya rasa disampaikan pemaparan dulu sedikit mungkin dari Pak Yoga Mualim. Silakan. Baik. Untuk program Jaksa Menyapa ini Pak, kita itu punya moto Pak. Kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, Jauhi hukuman. Ya, itu satu Indonesia dari Kejaksaan punya moto itu. Mungkin perkenalan sedikit, kenali hukum itu berarti kita melakukan sosialisasi baik itu ke sekolah, ke desa maupun
lewat media seperti ini itu agar masyarakat atau yang mendengarkan atau yang ikut anak-anak yang melihat di Jaksa Masuk Sekolah itu mengetahui apa itu hukum, apa itu yang terkait perbuatan itu ada aturannya, ada hukumnya, semua itu karena kita itu dianggap sebagai masyarakat di Indonesia itu tahu ada aturan yang berlaku setelah diundangkan oleh presiden. Nah, sehingga kita di sini mensosialisasikan bahwa ada aturan-aturan yang terkait semua perbuatan yang mungkin diatur di undang-undang tersebut. Nah, setelah mengetahui aturan itu, ada hukum itu, dan kita harapkan sosialisasi ini itu untuk masyarakat menghindari hukuman yang dapat dikenakan apabila melakukan perbuatan tersebut. Nah, dalam konteks kali ini kita akan membahas terkait kekerasan terhadap anak ataupun biasa disebut perundungan atau bullying. Nah, kalau untuk terkait konteksnya itu pengertian bullying itu sendiri itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang biasa itu disebut sebagai korban, baik secara fisik dengan mungkin kekerasan, dengan kontak fisik ataupun secara verbal. Selain itu juga dapat karena sekarang sudah ada kemajuan zaman ini, Pak, banyak media sosial, YouTube, Instagram, TikTok seperti itu bisa dilakukan di dunia nyata dan juga sekarang itu di dunia maya. Ini sudah dibilang pengaruh teknologi itu cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Tinggi sekali. Masyarakat, terutama anak-anak ya. Iya, benar. Benar sekali. Karena kemajuan teknologi ini juga kita tidak bisa membendung untuk mengerem masyarakat untuk masuk ke dunia itu. Itulah yang biasanya sekarang muncul perundungan baik itu di dunia maya juga itu yang sekarang sangat gencar. Oleh sebab itu kita juga harus memberikan sosialisasi ini, pengaruh, akibat, dan juga dampak-dampak yang akan ditimbulkan baik terhadap pelaku maupun kepada korbannya. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas terkait kebijakannya dulu, aturannya dulu, kenali hukum dulu. Kebijakan hukum perlindungan ini kita mengkhususkan itu terkait perlindungan anaknya, Pak. Bullying yang dilakukan kepada anak. Jadi kebijakan atau sanksi yang biasa dilakukan kepada anak itu sudah tertuang secara khusus, secara istimewa di Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ini mungkin yang perlu ditegaskan. Seperti yang tadi ya. Kadang ketidaktahuan membuat masyarakat seperti itu. Begitu besarnya perhatian pemerintah mengenai dampak daripada bullying ini sendiri. Ketidaktahuan mungkin sosialisasi ke masyarakat tentang bullying ini dianggap biasa-biasa. Sebetulnya kalau mau dari lingkungan masyarakat, dari lingkungan keluarga, kadang-kadang bullying itu dianggap satu hal yang biasa. Dilanjut, Pak. Maafin. Seperti yang dijelaskan dengan Pak Moderator, sebetulnya itu termasuk faktor-faktor daripada anak itu melakukan bullying. Kadang di lingkungan keluarganya kan biasa seperti itu, sehingga di lingkungan teman-teman pergaulannya itu di sekolah itu dia melakukan seperti itu karena dia menganggap sudah biasa tapi kan dia kan tidak mengetahui dampak dari perbuatan itu kepada yang korban itu nanti kan. Karena ini mungkin ketidaktahuan, Pak ya. Jadi itulah perlunya mungkin sosialisasi tentang bullying dan akibat daripada bullying, kemudian aturan-aturan yang makanya kemarin kita ke sekolah-sekolah juga termasuk itu sih kita tekankan kaitan bullying ini. Karena kan ini termasuk bentuk kepedulian kita gitu, bentuk keseriusan kita untuk memberikan informasi biar menekan kejadian-kejadian yang bullying sampai diundang-undangkan, Pak. Dilanjutkan. Benar, kalau terkait aturan atau hukum itu sebenarnya seperti ini. Hukum itu progresif, Pak. Jadi mengikuti perkembangan zaman, ikutin fenomena yang ada di masyarakat. Jadi seperti fenomena bullying itu atau mungkin mendorong atau melakukan kekerasan ke anak itu dianggap biasa zaman dulu. Oleh sebab itu hukum itu memperhatikan perbuatan-perbuatan seperti ini kalau apabila dilihat dari mungkin terkait HAM-nya atau terkait perlindungan terhadap anaknya itu dapat dianggap sebagai pelanggaran. Oleh sebab itu hukum itu tumbuh dan membuat dan mungkin pemerintah kita legislatif itu membuat aturan terkait perlindungan anak.
dari 2002 diganti lagi 2014, lalu 2016 yang paling terbaru. Iya, Mungkin iya. seperti itu biar Iya. Mm. zaman dulu dianggap mungkin tidak apa-apa atau tidak ada aturannya. Iya, Sekarang iya. jadi ada aturannya Punya dan dampak. kita melakukan sosialisasi biar masyarakat tahu Iya. memang tidak boleh melakukan bullying atau kekerasan terhadap anak itu. Iya. Mungkin seperti itu. Iya. Terus ya selama ini Pak ya, Iya, iya. kekerasan atau bullying itu biasanya ditemukan di lingkungan apa saja ya, selain dari di lingkungan Kalau tempat lingkungan bullying itu ada beberapa tempat yang Iya, biasa biasa. anak itu biasa menjadi korban. Salah satunya ya sudah pasti di sekolah, karena sekolah itu sekolah. adalah sebagian besar Iya. waktu anak itu ada di sekolah. Lalu yang tadi Bapak sebutkan itu di rumah juga, Ya, karena di rumah keluarganya. dianggap sebagai biasa, jadinya hal itu dianggap normal, jadi pasti ada beberapa kejadian seperti itu di lingkungan rumah. Lalu selanjutnya di lingkungan masyarakat. Selain di rumah dan di sekolah, anak-anak pun juga kadang bermain di luar rumah itu, bertemu dengan masyarakat lain dari Iya. anak-anak dari tempat lain atau anak-anak yang sudah dewasa atau lebih tua daripada anak tersebut. Kalau yang terakhir, ini yang gara-gara Iya. perkembangan zaman itu, Pak, Iya. di cyber, cyber, ya, di Iya. media maya, di media massa, di media Iya, ya zaman kayak Twitter, Facebook gitu ya. Facebook, Instagram. Ini kedua- Instagram itu yang apa rentan namanya, kayak. Iya. kita peran orang tua di sini ya, Pak. Iya, Benar. iya, Mengenai pengawasan. teknologi yang Iya. tidak bisa dibendung Iya. karena anak-anak sudah pandai. Lebih-lebih Iya. kebijakan kemarin boleh mempergunakan HP media belajarnya Iya. kan begitu. Benar. Ini satu hal yang bisa dibilang buah si malakama ya. Iya. Betul, Pak. pasti ada positif. Iya. Pasti positif dan negatif. Malah saking pandainya kadang anak kita yang diajarkan, oh gini cara operasinya, gini cara operasikan gitu kan. Kayak teknologi ini kan saking begitu. Tapi kan itu yang perlu memang pengawasan dari kita orang tua gitu kan. Memang tidak boleh terlalu karena ketika keluarga atau orang tua memberikan kebebasan terlalu bebas itu juga faktor juga membuat si anak itu melakukan perbuatan bullying tersebut gitu. Memang Ini satu hal yang harus disikapi dengan serius ini mengenai bullying ini karena dampaknya sangat luar biasa terhadap sekolah di sana. Iya. Yang ini di luar anu ini apa namanya di luar apa yang kita bicarakan ini. Iya. Orang tua mungkin yang bagaimana ini kita akan memberikan pengertian apakah ada perlu sosialisasi kepada orang tua, kepada anak guru dan sebagainya itu bagaimana? Apa yang pernah kita lakukan selama ini? Iya. Memang perlu juga kita sosialisasikan ke orang tua karena di sana besar perannya orang tua dalam hal menekan perilaku anak untuk melakukan perbuatan bullying ini kayaknya Mas ya. Karena kan pengaruh dampaknya itu termasuk itu kan dari lingkungan keluarga misalnya, itu termasuk yang tadi saya sebutkan, dia terbiasa mungkin di keluarga dilihat melakukan seperti itu, kekerasan di rumahnya, sehingga si anak melakukan hal tersebut biasa saja. Iya. Contohnya, Pak, macam-macam bullying yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat. Kalau contoh-contohnya itu kan tadi sudah dijelaskan, ada fisik. Fisik itu contohnya ya seperti ya biasa memukul, mendorong, kadang dianggap bercanda mungkin ya sama anak, tapi itu juga sudah termasuk kekerasan terhadap anak biarpun dilakukan oleh sesama teman. Mendorong, menjatuhkan, biasanya kadang ikut-ikutan ini yang WWE itu, ikut mencekik, gitu. Nah, termasuk yang verbal itu. juga ya. Terus selanjutnya ada verbal terkait ucapan, omongan merendahkan. Yang mungkin ngomong kasar ke teman itu juga salah satu. Dicela-cela teman gitu. Iya. Kadang juga ada yang bisa termasuk itu namanya itu non verbal. Itu tuh terkait mungkin tatapan. Tatapan juga kayak seperti kita sedang bersama-sama di sini melihat teman satu sendirian. Kita tidak mau bareng-bareng sama dia, cuma kita ngeliatin, itu juga mengasingkan lah bahasanya lah. Bagian dari bullying. Bagian dari bullying itu
tidak mau berteman lah bahasanya. mengucilkan temannya, Mengucilkan. menjauhi lah gitu Iya. teman-teman. Oke, sahabat-sahabat RHN, Iya, iya. apa namanya ini mungkin hari ini sesuatu yang disampaikan oleh beliau berdua ini sangat penting ya, Iya, terutama untuk kita sebagai orang tua, orang dewasa, bagaimana bersikap terhadap anak-anak kita yang sangat potensial mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau bullying Iya. di lingkungan masyarakat. Ini bukan saja tanggung jawab dari pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Sehingga beliau-beliau datang ke sini ini karena beliau-beliau ini sangat peduli dan memang harus segera diungkap atau segera disosialisasikan mengenai Iya. pengaruh bullying dan dampak-dampak daripada bullying ini. Bullying itu sendiri, Pak, Iya. apa namanya, setelah faktor-faktor terjadinya bullying itu sudah kita ulik, sudah kita Perlu kita buka. tekankan kayaknya kaitan sanksi mungkin. Ini tentunya ada sanksi. Iya. Ini yang Iya, biar- apa namanya perlu disampaikan kepada Iya, masyarakat iya, bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, yang kita anggap biasa-biasa itu ternyata bertentangan dengan undang-undang. Iya. Iya. Sangat Mm-mm. sanksinya jelas iya, dan begitu. iya. Ini yang perlu kita Ya, bagaimana ini, tekankan. Pak? Iya. Kalau terkait sanksi itu banyak sekali aturan yang mengatur terkait perbuatan tidak menyenangkan kepada Bullying ini. ya kepada Korban orang ini. atau anak. Bisa juga orang dewasa juga dapat terkena bullying itu. Iya. Kalau terkait yang tadi kita jelaskan yang fisik itu diatur secara umum dan juga secara khusus. Pertama, kalau secara umum itu contoh di pasal 170 KUHP, yaitu dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Iya, iya. seseorang. Itu seperti bahasanya itu seperti mengeroyok seseorang. Iya, iya. Biarpun mungkin dianggap bercanda, tapi apabila memiliki ada akibat yang ditimbulkan yang oleh korban itu bisa dikenakan pasal 170 tersebut. Selain itu juga pasal 351 Iya, KUHP ini. itu terkait penganiayaan. Jadi apabila dengan sengaja melakukan penganiayaan, itu juga dapat dikenakan sanksi pidana tersebut. Iya. Dan tidak semua penganiayaan itu juga hanya mengakibatkan luka ringan. Kalau Iya. mengakibatkan luka berat, itu sanksinya juga lebih besar. Mungkin seperti itu. Dan terkait untuk anak juga itu diatur secara khusus di Undang-Undang Perlindungan Anak. Diatur di pasal tahun 2002 itu di pasal 76C. 76C itu apabila melakukan kekerasan terhadap anak, itu juga dapat dikenakan sanksi pidana. Lalu selanjutnya yang saya sebagai jaksa penuntut umum juga Iya. perlindungan anak juga pernah saya tangani terkait tapi lebih ke pelecehan terhadap anak, yaitu melakukan kegiatan asusila terhadap anak. Waktu itu dia melakukan sudah dilakukan pembuktian dan memang telah terbukti secara sah. Perbuatan tersebut itu diancam sampai 15 tahun dengan ancaman minimal 5 tahun. Dan itu waktu itu dilakukan oleh seseorang yang dianggap itu dekat. Jadi apabila seseorang dianggap dekat itu diatur secara khusus seperti orang tua, guru, tenaga pendidik, masih keluarga dekatnya, itu ditambah sepertiga ancaman pidananya, Pak. Jadi ancaman pidananya sepertiga dari 15 tahun itu jadi nanti total ancaman pidananya 20 tahun. Itu ancaman pidana apabila melakukan kegiatan asusila terhadap anak. Kalau untuk Lombok Timur sendiri, Pak, kasusnya sampai saat ini Itu sudah putus kalau itu di Lombok Timur ada satu kegiatan. ini satu pelajaran Satu ya. pelajaran. Iya, satu pelajaran berharga untuk kita ya. Ini kita khususkan pembicaraan kita untuk bullying terhadap anak ya. Iya. Untuk kali ini mungkin ada tambahan dari Ya paling itu aja sih penekanannya, jadinya perlu diketahui kaitan sanksi itu kan penekanannya. Jadinya misalnya ada yang mengucilkan atau mengolok-olok temannya, tetap ada sanksi semua gitu kan. Tidak mesti misalnya yang berdampak fisik aja gitu kan. Jadi nanti dia misalnya di medsos nanti dikaitkan dengan undang-undang ITE, jadinya semua jadinya meluas jadinya semualah kita harus bijak lah
bijak dalam Ini bermedsos, ngeri juga di bersikap sini ya. juga Saya baca harus undang-undangnya baik. itu sampai Ya, Banyak sekali memang. sampai Iya. ada denda 70 Iya. apa Iya, ya, iya, iya, 72 iya. juta. Iya, iya. Luar biasa Ya, ini. kalau terhadap perlindungan anak memang terdapat sanksi khusus, yaitu ada dendanya. ya. Karena ini Malahan pemerintah saking diatur, diantisipasi sampai mengakibatkan kematian juga ada juga diaturnya. karena Saking saat ini Iya, kita lihat di media massa banyak sekali terjadi bullying, kemudian kekerasan seksual. Ini apa ya kira-kira yang begini ini nih, Pak? Ini fenomena yang bagaimana ya dari Bapak sendiri? Makanya fenomena seperti ini muncul, oleh sebab itu kita buat melakukan preventif ini, melakukan sosialisasi Iya, agar lebih awal agar pelaku tidak melakukannya, dan terhadap korban yang pernah terkena bullying atau kekerasan fisik, orang tua dari korban yang terkena kekerasan fisik, kekerasan seksual, bisa tahu aturannya dan bisa tahu apa yang harus dilakukan, bisa melakukan pelaporan, dan memang ada aturan hukum yang mengatur itu. Jadi bisa melakukan perlindungan terhadap korban juga. Jadi masyarakat harus betul-betul peduli terhadap ini. Iya. Tak kalah ada kegiatan-kegiatan seperti itu, mungkin jangan dianggap jangan hal-hal dianggap sepele ya. bercanda biasa gitu harus kan. segera dilaporkan. Iya. Kemana ya harus dia melapor sekiranya ada menemukan hal-hal semacam itu, Pak? Karena ini termasuk pidana umum, Iya. bisa melaporkan langsung ke polisian. Aparat? Iya, aparatnya itu aparat kepolisian, Kepolisian. ke penyidik. Iya, iya. Nanti biar diproses lebih lanjut. Apabila memang setelah ditemukan mereka mencari alat bukti itu, nanti dilakukan penuntutan di kita. Iya, iya. Asik ya kita bicara tentang hukum mengenai anak, karena anak ini adalah Aset negara. Iya. Benar. Penerus depan bangsa. ya, Iya. untuk menunjukkan Jadi kalau kehidupan bangsa ini. Kalau anak kita seandainya sudah terbiasa dengan dunia bullying, kan bagaimana besok ke depannya kan, itu memang harus kita antisipasi benar. Iya, iya. Asik ini. Iya, iya. Pak Yoga, terima kasih banyak Siap. hadir di studio kami. Siap, Saputra. GG. Terima kasih banyak. Ge, Ini siap, mungkin siap. gong dari pembicaraan kita dari Gonggo untuk ke pendengar RHN dan pemirsa Facebook kami. Mungkin yang tadi kita jelaskan terkait preventif, kita melakukan pencegahannya, pencegahan agar pelaku sudah tahu tidak boleh melakukan bullying atau kekerasan terhadap anak, ataupun lebih parahnya kekerasan seksual itu, agar tahu aturannya dan menghindari dari perbuatan tersebut. Dan terhadap korban itu, mengetahui adanya perlindungan terhadap korban, orang tua korban itu juga dapat membantu korban tersebut untuk dapat melaporkan apabila merasa dirugikan oleh perbuatan tersebut. Mungkin seperti itu. Iya. Dari Mami sendiri. Iya. Kalau harapan kami sih semoga kegiatan ini bisa berdampak positif, bisa diambil pelajaran baik oleh orang tua mungkin yang mengikuti kegiatan ini, atau anak-anak kita gitu. Biar anak-anak kita ini kan merupakan aset bangsa gitu, penerus kita, sehingga kedepannya bisa membuat masa depannya lebih baik lah, sempurna. Terakhir, Pak, mungkin perlu ditegaskan mengenai sanksi-sanksi itu. Sebelum kita akhiri, mungkin sanksi-sanksi itu perlu ini agar diketahui masyarakat bahwa apa yang dilakukan itu besar loh, Mak. Sanksinya besar loh akibatnya. Iya. Ini yang terakhir. Kaitan sanksi-sanksi, memang belum ada undang-undang yang mengatur khusus terkait bullying. Tapi dengan kejadian belum diatur bullying, tapi jangan kita berpikir bahwa oh berarti aman. Nah, tetapi nanti dikenakan ke tergantung pidana, ya, Tergantung perbuatannya itu. Misalnya nanti dia misalnya kaitan verbal nanti dikenakan, nah kaitan mungkin melakukan namanya yang di media fisik besar. misalnya, Di media besar dulu. medsos Itu ya. sudah ada aturan di Undang-Undang ITE terkait ITE nanti larinya kenanya, dan di sana sudah diatur semua diatur. ancaman hukumannya, nanti ada denda juga, semua sudah diatur di sana.
Nah, kaitan dengan misalnya dia nanti fisik, Kalau misalnya fisik sudah ada aturannya. sudah jelas Sudah dia jelas, nanti kalau jelas, 351 sudah jelas dari penganiayaan dulu nanti ya. ya. Dengan adanya undang-undang ITE sekarang ini Iya, mengenai iya. bullying ini juga, Hmm. jangan bersiul aja sudah Iya. sesuatu yang Iya. bersiul dengan maksud sesuatu yang tidak Iya, baik. iya. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak Iya, sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Iya. kita bisa berbicara tentang sesuatu yang berbeda Siap. di RHN. Sahabat-sahabat RHN, kerjasama Kejaksaan Negeri Selong dengan RHN sudah terjadi cukup lama, dan insya Allah kedepannya akan tetap kita sosialisasikan program-program dari kejaksaan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Yoga, Mami Saputra, terima kasih banyak. Sahabat-sahabat RHN, kalaupun ada pertanyaan ataupun ada yang ingin disampaikan bisa melalui kolom komentar, Iya. disampaikan kepada kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.